Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Septian Andriawan, NIM 201210037. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang hukum bacaan tafhim, tarkik, dan jawazul wajh. Ini yang pertama yaitu ada hukum bacaan tafhim. Pertama itu ada huruf isti'la. Huruf isti'la dibaca tafhim apabila yang pertama huruf isti'la berharokat fathah dan sesudahnya berupa alif. Contohnya toba. Yang kedua, jika huruf isti'la berharokat fathah dan sesudahnya bukan huruf alif. Contohnya doroba. Yang selanjutnya, atau jika huruf isti'la mati dan sebelumnya berharokat fathah. Contohnya matla'i. Yang selanjutnya, jika huruf isti'la berharokat dhammah. Contohnya duriba. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Contohnya wayut'imuna. Yang selanjutnya, jika huruf isti'la berharokat kasrah. Contohnya dukhilat. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya ikhraji. Yang kedua yaitu ada huruf ro yang berada di awal atau di tengah kata. Ro ini dibaca tafhim apabila yang pertama ro berharokat fathah. Contohnya aro'aita. Yang kedua, jika ro berharokat dhammah. Contohnya rujiku. Yang ketiga, jika ro mati terletak sesudah huruf ro yang berharokat fathah. Contohnya arsalana. Yang keempat, jika ada ro mati terletak setelah huruf yang berharokat dhammah. Contohnya yurzakun. Yang kelima, jika ada ro mati terletak setelah huruf yang berharokat kasroh, aridah. Contohnya irji'i. Dan yang keenam, jika ada ro mati terletak sesudah huruf berharokat kasroh, baik aridah maupun asliyah yang berada di akhir kata sebelumnya. Contohnya ini retabtum. Dan yang ketujuh, jika ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah dan sesudahnya berupa huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh. Contohnya irotosin. Yang ketiga ada huruf ro berada di akhir kata. Yang pertama, jika ro mati baik aridah maupun asliyah sesudah huruf yang berharokat fathah. Contohnya wal qamaru. Yang kedua, jika ro mati terletak sudah alif. Contohnya nar. Yang ketiga, jika ro mati sesudah huruf yang berharokat dhammah. Contohnya wa'mur. Dan yang keempat, jika ro mati sesudah huruf waw mati. Contohnya sudur. Dan yang keempat yaitu lam lafad Allah atau lafad jalalah. Lam lafad Allah dibaca tafhim apabila satu, jika lafad Allah dibaca dari permulaan. Contohnya Allahus Somad. Yang kedua, jika lafaz Allah didahului huruf yang berharokat fathah. Contohnya wallahu.
Yang ketiga, jika lafaz Allah didahului huruf yang berharokat dhammah. Contohnya Rasulullah. Yang kelima itu ada huruf alif dibaca tafkhim apabila yang pertama, jika alif terletak sesudah huruf isti'la. Contohnya qala. Yang kedua, jika alif terletak sesudah lam lafaz jaljalah yang tidak didahului oleh huruf berharokat kasroh. Contohnya yuridullahu. Dan yang ketiga, jika alif terletak sesudah ro yang tidak dibaca al-imalah. Contohnya walau taro. Oke. Dan yang selanjutnya itu ada hukum bacaan tarkik. Yang pertama itu ada huruf istifal, yaitu huruf hijaiyah selain huruf isti'la. Yang kedua itu ada ro yang berada di awal atau di tengah kata. Ro ini dibaca tarkik apabila pertama, jika ro kasroh. Contohnya rijalan min amrina. Yang kedua, jika sebelum ro mati berupa huruf kasroh asliyah yang terletak di dalam satu kata, dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Contohnya fir'auna. Yang ketiga itu ada ro yang berada di akhir kata. Ro ini dibaca tarkik apabila yang pertama, jika ro mati baik asli maupun aridi sesudah huruf berharokat kasroh. Contohnya muzakkir, atau antara keduanya dipisah huruf shahih mati yang bukan isti'la. Contohnya wala biqr. Yang kedua, jika ro mati aridi sesudah ya mati. Contohnya Bashir. Dan yang keempat ada lam lafaz jalalah. Lam lafaz jalalah dibaca tarkik apabila sebelum lafaz jalalah didahului huruf yang berharokat kasroh. Contohnya wa may yattaqillaha. Dan yang kelima itu ada alif. Alif dibaca tarkik apabila alif tidak terletak sesudah huruf isti'la atau tidak terletak sesudah lam lafaz jalalah. Contohnya la raiba fi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada hukum bacaan tafkhim atau tarkik, atau biasa disebut dengan jawazul wazin. Oke, yang pertama itu ada ro di tengah kata. Ro di tengah kata dibaca jawazul wazin apabila sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah dan sesudahnya berupa huruf isti'la yang berharokat kasroh. Contohnya kullu firqin. Yang kedua yaitu ro di akhir kata. Ro dibaca jawazul wazin apabila akhir kata berupa ro mati tidak asli dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh namun dipisah oleh huruf isti'la yang mati. Contohnya misra'ainul kitr. Dan yang ketiga itu ada dalam Al-Quran surat Al-Fajr, yaitu hidayah. Selanjutnya dimanapun berada dalam Al-Quran, yaitu an asar, fa asar,
wan nadar. Ketika waqaf pada lafaz ini, elapnya hakikat sesudah ro berupa ya yang dibuang, yakni yang tidak ada asam. Dalam ilmu qiraat disebut ya zaidah. Contohnya ida yakhud. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.